Halo, nama saya Christian N. Simanjunta. Saya akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Lanjut saja langsung ke soalnya. Soal pertama, menurut pendapat kamu, jelaskan apa itu sistem operasi. Jadi menurut pendapat saya, sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi menjadi penghubung antara hardware, software, dan brainware. Soal kedua, mengapa sebuah PC harus ada sistem operasi? Jadi, PC butuh sistem operasi supaya bisa digunakan, mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, dan menjaga keamanan sistem. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah mesin kosong atau hardware yang tidak bisa menerima atau menjalankan perintah apapun. Soal ketiga, jelaskan satu sistem operasi yang sangat familiar oleh kamu. Jelaskan secara lengkap sesuai pemahaman kamu. Menurut pemahaman saya, salah satu sistem operasi yang sangat saya kenal adalah Android pada perangkat mobile. Per hari ini 17 November 2025 sudah mencapai Android 16 setelah kurang lebih 17 tahun dari versi Android beta 1.0. Ada banyak sekali perkembangan seiring berjalannya waktu, mulai dari perkembangan UI, enkripsi keamanan atau safety, penambahan fitur, aplikasi yang lebih banyak seperti editing video atau foto, aplikasi untuk editing dokumen, dan lain-lain. Android 16 rilis di pertengahan 2025. Contoh perubahan fiturnya adalah pengelompokan notifikasi agar lebih rapi dan tidak menumpuk, serta pengoptimalan refresh rate di atas 120 Hz pada layar untuk beberapa aplikasi yang tidak kompatibel pada versi sebelumnya. Soal keempat, jelaskan jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user ke program yang dijalankan. Berdasarkan penggunanya, untuk single user biasanya digunakan oleh satu orang pada perangkat pribadinya atau including hardware, software, dan brainware. Contoh operasi sistemnya adalah macOS personal, Windows 10 atau 11. Home, bukan Enterprise atau Pro, serta Android dan iPhone operation system pada mobile. Berdasarkan multi-user, biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan atau brand untuk menjalankan tugas-tugasnya pada sebuah server dan workstation dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Contoh sistem operasinya adalah Linux server. Linux sendiri bukan hanya dikembangkan oleh satu orang, tapi berupa satu komunitas besar, Windows Server, Unix, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah program tasking, single taskingnya hanya bisa digunakan satu program atau aplikasi, simple namun sangat terbatas. Contoh sistem operasinya adalah MS-DOS desktop dan Palm OS atau smartphone jadul. Multitaskingnya bisa menjalankan banyak program, contoh aplikasi, website, mendengarkan musik, Discord sambil bermain game dalam waktu bersamaan asalkan RAM-nya berukuran cukup besar, minimal 16 GB untuk desktop dan 8 GB untuk Android atau 4 GB untuk iPhone operation system di tahun 2025 ini. Contoh operation sistemnya ada di Windows, Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Soal kelima, studi kasus, analisis proses booting dan multitasking sederhana. Skenarionya, seorang pengguna menyatakan komputer desktopnya setelah beberapa saat sistem operasi, misalnya Windows atau Linux, berhasil dimuat dan pengguna membuka dua aplikasi secara bersamaan. Sebuah web browser untuk browsing dan sebuah text editor untuk mengetik catatan. Pengguna dapat berpindah-pindah antara browser dan text editor dengan lancar, dan keduanya tampak merespon input atau ketikan di editor dan klik mouse di browser. Pertanyaannya, dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang arsitektur dasar blok diagram,
komputer ya, atau yang mencakup CPU, memori utama atau RAM, modul input output, dan sistem bus. Jelaskan peran sistem operasi dalam dua fase pada skenario di atas. Fase booting. Jelaskan secara singkat alur proses yang terjadi saat komputer dinyalakan, di mana sistem operasi atau yang awalnya tersimpan di storage atau disk bisa dimuat ke memori utama atau RAM dan akhirnya dieksekusi oleh CPU untuk mengambil alih kendali komputer. Fase multitasking. Jelaskan bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi kedua aplikasi atau web browser dan text editor sehingga tampak berjalan bersamaan di satu CPU. Yang ketiga, bagaimana modul input output atau seperti keyboard, mouse, dan monitor dan sistem bus digunakan untuk menangani input pengguna dan menampilkan output untuk kedua aplikasi yang berbeda tersebut. Jawabannya adalah fase booting. Saat PC dinyalakan, sebenarnya masih belum ada perintah sama sekali dari CPU. Oleh karena itu, listrik dari PSU lah yang mengalirkan aliran energi menuju motherboard. Kemudian, CPU mencari instruksi dari sebuah chip bernama BIOS. Kemudian, BIOS ini akan berkoordinasi dengan RAM, storage, GPU. Setelah OK, BIOS akan mencari bootloader dari storage dan langsung dipindahkan ke RAM melalui kernel, otak dari operation system. Dari RAM menuju CPU untuk mengeksekusi kernel agar bisa memunculkan interface operation system itu sendiri. Fase multitaskingnya. CPU memiliki sebuah otak yang bernama core dan thread. Tugas mereka adalah mengolah multitasking saat user membuka lebih dari satu program. Selain CPU, ternyata RAM juga membantu untuk CPU untuk mengakses program dari memorinya untuk sementara, atau RAM sendiri memiliki tempat untuk menyimpan data sementara dalam muatan listrik yang terdiri dari jutaan kapasitor bernama DRAM. RAM juga memiliki CL atau charge latency sebagai indikator jeda untuk meminta data dari CPU. Sebagai contoh, CL16 atau CL30 untuk DDR4 atau DDR5. Artinya perlu 16 atau 30 siklus dalam sepersekian detik untuk merespon data, yang kemudian disimpan ke drive seperti HDD, SSD, atau NVMe, atau penyimpanan permanen. Sebagai contoh, saat kita mengetik dokumen di MS Word atau menyimpan foto dan video. Modul input atau output dan sistem bus dalam interaksi. Keyboard atau mouse adalah perangkat input, sedangkan monitor adalah perangkat output. Kedua device input-output ini saling mengirim sinyal ke driver keyboard. Mouse itu sendiri melalui sebuah penghubung bernama sistem bus yang nantinya akan dikirim oleh CPU kepada OS. Setelah semua proses dilalui oleh OS, maka GPU atau video grafik yang akan menampilkan hasil ketikan browser kita tadi dalam bentuk teks ataupun gambar. Sistem bus sendiri ada 3 fungsi, yaitu data bus atau huruf yang diketik oleh keyboard, address bus untuk menunjukkan alamat memori, control bus untuk memberi sinyal read atau write. Sekian dari presentasi saya. Saya mempunyai kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan.